Cuci pembalut. Kisah dimulai dari seorang gadis SMA yang bernama Kiara. Kiara adalah seorang siswi cantik kelas 2 SMA. Kiara memiliki dua orang teman yang bernama Sufi dan juga Ratu. Suatu pagi di kelas saat jam pelajaran matematika, Kiara merasa perut dan pinggangnya itu sakit. Kiara menduga kalau dirinya akan mens saat itu. Dan benar aja, 1 jam kemudian Kiara merasa dari kemaluannya keluar cairan. Kiara pun meminta izin nih kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Dan setelah di dalam toilet, Kiara pun melihat di celana dalamnya sudah ada darah, yaitu darah menstruasi. Dan untungnya darahnya itu masih sedikit, jadi belum tembus ke rok sekolahnya. Kiara kemudian bergegas pergi ke kantin dan membeli pembalut. Setelah mendapat pembalutnya, Kiara kemudian memakai pembalut itu lalu kembali lagi ke dalam kelas. Setelah pukul 10.30, bel istirahat pun berbunyi. Kiara, Sufi, dan Ratu pun berkumpul. Mereka bercerita di dalam kelas. Kiara langsung bilang nih ke Sufi dan juga Ratu kalau perutnya tidak enak. Lalu Sufi bertanya, "Kamu lagi M ya?" Kemudian Kiara menjawab, "Iya nih, tapi kali ini perut aku sakit banget, gak kayak biasanya," kata Kiara. Waktu kemudian berjalan hingga pukul 1 siang. Saat itu, Kiara sudah merasa tak nyaman dengan pembalutnya. Ia kemudian izin nih kepada guru, dan bu guru pun mengizinkannya untuk pergi ke toilet. Nah, pada saat jalan menuju toilet itu, Kiara merasa sangat sakit di bagian perut, pinggang, bahkan ke anusnya. Ia pun berjalan sambil membungkuk lantaran udah gak tahan nih sama rasa sakit yang ia rasakan. Kemudian tibalah Kiara di dalam toilet. Nah, di dalam toilet itu Kiara mengganti pembalutnya. Tapi Kiara merasa sangat sakit nih di bagian perut dan juga anusnya. Jadi dia tidak mencuci pembalut kotornya. Dia hanya meletakkan pembalut kotornya itu di dalam kantong kresek dan membuangnya ke tong sampah toilet. Nah, pada malam harinya, Kiara yang saat itu sedang mengerjakan PR didatangi ibunya. Ibu Kiara membuatkan jamu dan memberikannya kepada Kiara. Saat di kamar itu, ibu Kiara mencium aroma yang sangat busuk. "Kok kamu gak kebauan? Kamu gak nyium bau nih, Kiara?" tanya ibu. "Bau apa, Bu?" tanya balik Kiara. "Bau busuk." Bau banget," jawab si ibu sambil menutup hidungnya dan sedikit mual. "Perasaan gak ada bau," kata Kiara, lalu meminum jamu buatan ibunya. Ibu Kiara kemudian pergi, sedangkan Kiara melanjutkan tugasnya. Di keesokan harinya, Kiara merasa tidak enak badan. Dia meminta izin nih pada ibunya agar tidak masuk sekolah di hari Jumat itu. Lalu, ibunya pun menyetujui dan membuatkan surat izin tidak masuk ke sekolahnya Kiara. Selama di kamar itu, Kiara merasakan perutnya semakin sakit. Padahal, dia sudah minum jamu buatan ibunya. Tapi, kenapa masih sakit ya? Kemudian, dia memanggil ibunya yang saat itu sedang berada di dapur. "Bu, Ibu, kenapa Kiara?" jawab si ibu sambil menghampiri Kiara. "Perut Kiara makin sakit, badan Kiara juga terasa sangat lemas, Bu," kata Kiara. Ibu Kiara memegang dahi Kiara untuk memastikan Kiara demam atau tidak. Dan saat dia pegang, tubuh Kiara justru terasa sangat dingin. "Loh, badanmu dingin kali nih," kata si ibu. "Hah? Dingin? Kiara ngerasanya biasa aja, tapi lemas sekali nih, Bu," kata Kiara. "Kita ke dokter aja ya?" tanya si ibu. Ya udah deh, Bu," kata Kiara. Kiara kemudian dibawa ibu ke puskesmas, dan saat diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan kalau Kiara ternyata baik-baik saja. "Masa anak saya nggak apa-apa, Dok? Badannya dingin kali gitu," kata si ibu dengan heran. "Iya, Bu, tapi dari pemeriksaan kami, anak ibu baik-baik saja. Mungkin lemas karena lagi menstruasi saja. Nanti saya resepkan beberapa vitamin sama pereda nyeri haidnya," kata si dokter. "Oh, ya udahlah dokter," kata ibu. Cerita kemudian berlanjut pada malam harinya. Di malam itu, Kiara sedang rebahan di kasurnya sambil memainkan HP dan chattingan sama Ratu dan juga Sufi. Nah,
Pas lagi asik chattingan, tiba-tiba saja nih sisir Kiara jatuh dari meja riasnya. Kiara pun kaget dan melihat ke arah sisir itu. Kok bisa jatuh ya? Tanya Kiara dengan penuh keheranan. Walau merasa heran, Kiara tidak terlalu memikirkan hal itu dan melanjutkan chattingan bersama teman-temannya. Hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, Kiara merasa ngantuk. Dia pun membenarkan posisi tidurnya dan menarik selimutnya. Tapi saat mau menarik selimutnya, selimut Kiara tiba-tiba seperti ada yang menahan. Sehingga saat mau ditarik, Kiara harus menarik sekuat-kuatnya. Loh, kenapa ini? Ih, kok gak bisa sih? Kata Kiara sambil menarik terus selimutnya. Setelah beberapa detik merasa seperti main tarik tambang, selimut Kiara akhirnya bisa ditariknya untuk menutup setengah tubuhnya. Tiba di pukul 1 malam, Kiara terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba, badan Kiara tak bisa ia gerakkan. Dia juga tak bisa berteriak. Rasanya seperti ada yang menahannya. Saat sedang ketindihan itu, Kiara merasa seperti ada yang memegang bagian kemaluannya. Dia ingin memanggil ibunya, tapi tidak bisa. Dia terus berusaha agar bisa menggerakkan. Namun, tetap tidak bisa. Kiara kemudian memejamkan mata, lalu membukanya, kemudian dia melihat di atas tubuhnya ada bayangan hitam. Kiara kemudian membaca doa di dalam hati, terus-menerus sampai akhirnya bayangan hitam itu pun menghilang. Akhirnya, Kiara bisa menggerakkan tubuhnya setelah bayangan itu hilang, dan ia pun langsung berlari menuju kamar ibunya. Kenapa ini? Tanya ibu Kiara. Bu, Kiara mau tidur sini aja ya, tidur sama ibu, kata Kiara sambil ketakutan. Loh, kenapa? Kamu kenapa? Tanya ibu. Kiara takut, tadi Kiara ketindihan, terus Kiara lihat ada bayangan hitam di atas tubuh Kiara. Mimpi kamu tuh? Ya udahlah, ibu temanin, tapi tidurnya di kamar kamu ya. Kan gak enak kalau kita tidur bertiga sama bapak. Bentar, ibu bilang dulu ke bapak dulu ya. Bentar. Setelah itu, Kiara pun tidur ditemani sama ibunya. Di keesokan paginya, saat hendak mandi, Kiara melihat dari ujung matanya seperti ada bayangan di sudut kamarnya. Lebih tepatnya di dekat pintu kamarnya. Kiara kemudian melanjutkan langkahnya dan langsung ke kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi itu, Kiara heran. Gak biasanya nih, di hari ketiga menstruasi, pembalutnya bersih, tidak ada darah sama sekali. Tapi, Kiara tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir itu adalah hal yang normal. Setelah selesai mandi, Kiara bersiap-siap di depan kaca. Saat bersiap-siap di depan kaca itu, betapa kagetnya Kiara karena melihat sosok hitam gelap melayang di belakang dirinya. Kali ini, Kiara melihat sangat jelas seperti apa bentuk dari makhluk itu. Bentuk makhluk itu bisa dibilang seperti kuyang. Lidahnya menjulur dan matanya merah. Kiara yang melihat itu lemas dan langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, Kiara tersadar. Dia melihat dirinya sudah berada di atas kasur. Kiara udah sadar? Tanya ibu. Bu, tadi ada hantu bu pas Kiara lagi bercermin, kata Kiara. Hantu apa? Dia melayang-layang gitu, lidahnya panjang sama badannya tuh cuma organ doang. Ih, serem kali loh bu. Kuyang? Tanya bapak. Gak tahu apa itu, kata Kiara. Di malam harinya, seorang ibu-ibu pun datang ke rumah Kiara. Ibu itu bernama Ibu Ratna. Dia ternyata orang pintar di daerah rumah Kiara. Nah, saat baru masuk ke kamar Kiara, Ibu Ratna itu langsung marah-marah. Mau apa kau? Kapan kau mau tobat? Kau mau pulang dengan selamat atau tidak? Kata Bu Ratna ke arah jendela kamar Kiara. Kiara dan keluarganya hanya terdiam melihat Bu Ratna yang marah-marah di depan jendela itu. Lalu Bu Ratna duduk dan ia seperti berkelahi dengan makhluk yang tak bisa dilihat Kiara dan keluarganya saat itu. Pergi, gak ada darah di sini. Pergi kau, bentak Ibu Ratna.
Dan setelah itu, Bu Ratna pun mengatakan kepada Kiara, "Dek, saya tahu kamu lagi haid, tapi perlu kamu ingat, jika kamu haid, pembalut kotor kamu harus kamu cuci, karena itu bisa jadi alat untuk mengundang mereka," kata Bu Ratna. "Oh iya, Kiara pernah gak cuci pembalut Kiara, Bu. Karena perut Kiara saat itu sakit banget, jadi kayak Kiara, udahlah gak usah dicuci gitu loh, Kiara mikirnya," kata Kiara. "Itulah yang membuat kamu diganggu sama kuyang itu. Dia mencium darah kamu, makanya kamu diikutin." "Terus anak saya gimana, Mbak? Masih diikutin?" tanya Ibu Kiara. "Sosok itu sudah saya usir. Hari ini pembalut kamu bersih ya?" tanya Bu Ratna. "Iya, Bu," kata Kiara. "Itulah akibatnya kalau kamu gak jaga kebersihan kamu. Percaya gak percaya, kita ini hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Jadi hati-hati dalam bertindak. Patuhi saja aturan yang ada agar kamu selamat," kata Bu Ratna. "Ya Bu, saya gak akan ulangi lagi, tapi ini saya udah aman kan Bu, gak akan diganggu lagi kan?" tanya si Kiara. Untungnya sosok itu gak membandel, jadi kamu udah aman sekarang. Rumah ini juga udah saya pagari, takut dia balik lagi atau ada makhluk lain yang datang. Dah, tenang, udah gak akan datang lagi." "Oh iya Bu, makasih Bu," kata Kiara. "Oh iya, tapi kamu harus hati-hati sama salah satu teman kamu, karena salah satu dari mereka masih bersaudara dengan sosok kuyang itu. Masih ada hubungan family lah," kata Bu Ratna. Kiara pun kaget dan gak tahu siapa nih yang dimaksud oleh Bu Ratna. Hingga 1 bulan kemudian, seorang siswi datang ke kelas Kiara dengan marah-marah dan melabrak Ratu. Kok bisa stop pakai ilmu hitam gak? Jangan mengganggu keluargaku," kata siswi itu. "Maksudnya apa?" tanya Kiara bingung. "Temen kau ini, neneknya itu kuyang. Habis denger berita ibu aku keguguran, langsung tuh neneknya datangin rumahku," kata siswi itu. "Apaan sih?" kata si Ratu. "Gak usah ngelak, aku bisa lihat ya. Kok pokoknya salah orang kok," kata siswi dari kelas sebelah itu. Di situ, Kiara akhirnya tahu siapa nih yang dimaksud oleh Bu Ratna 1 bulan lalu. Nah, sejak saat itu, Kiara pun menjaga jarak dari Ratu. Dia juga sudah tidak mau lagi membiarkan pembalutnya kotor, tidak dicuci. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran agar tetap menjaga kebersihan diri. Kita tidak tahu apa dan siapa saja yang ada di sekeliling kita. Nah, buat kalian yang sudah menonton video ini, bagaimana menurut kalian kisahnya? Seram atau tidak? Komen di bawah buat yang pernah enggak cuci pembalut. Kalian komen di bawah, nanti habis itu dihujat nih. Enggak ada yang bercanda. Pokoknya berubah ya guys, jangan enggak cuci pembalut, soalnya itu tuh mancing banget. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share videonya agar makin banyak orang yang lebih menjaga kebersihannya. Bye-bye.